Oke, saat kamu preklinik itu kamu biasanya udah sering banget atau bakal banyak banget nih menghadapi semua ujian, baik ujian tertulis, lisan dan yang lain tuh bakal banyak banget lah. Tapi biasanya ada loh ujian yang ditakuti sama mahasiswa kedokteran selain dari OSCE dan SOKA, yaitu ujian skill lab atau praktikum. Nah, biasanya untuk skill lab ini ada banyak banget jenisnya. Ada skill lab acting, ada skill lab injeksi, ada skill lab TTV dan lain-lain tuh ada banyak banget deh. Dan kamu harus bisa mahir untuk cara-caranya atau ininya lah step by stepnya. Nah, Metals udah buatin videonya sebenarnya. Apa aja barang-barang yang dibutuhin dalam skill lab injeksi? Selamat kamu nonton video yang tepat. Jadi saksiin video ini, jangan di skip atau jangan di pause ya. Hai Brosis and welcome back to Metals ID. Di channel Metals biasanya kita ngebahas tentang dunia kedokteran, mulai dari tips and trick, sharing pengalaman, sampai dengan step-step journey kamu dari kedokteran ya. Mulai dari preklinik, koas, internship, sampai kamu jadi dokter. Dan gak lupa juga kita juga sering banget ngebahas tentang alat-alat berkualitas dan alat-alat apa yang kamu butuhin selama kamu di kedokteran. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan nyalain tombol notifikasinya. Supaya kalau misalnya Metals upload video terbaru, kamu langsung mendapatkan notifikasi terbaru supaya nggak ketinggalan informasi menarik tentang dunia kedokteran. Oke, sekarang kita nggak usah basa-basi lagi. Kita akan bahas tentang spesifik tentang skill lab injeksinya. FYI, skill lab injeksi itu adalah skill lab dari kedokteran yang biasanya itu mulai dari semester 5 sampai semester 7 sampai semester akhir, atau biasanya ada semester 3 juga sih. Nah, ini semua juga tergantung dari fakultas kamu dan ya biasanya menyesuaikan aja gitu. Tapi skill lab injeksi ini adalah skill lab yang pasti ada di semua mahasiswa kedokteran atau di semua fakultas kedokteran di Indonesia. Pastinya kamu bakal butuh banget video ini, gimana caranya kita injeksi dan apa aja yang kamu butuhin selama untuk kamu bisa latihan skill lab injeksi. Ini adalah satu video yang tepat untuk kamu tonton gitu. Oke, skill lab injeksi singkatnya kamu bakal belajar nyuntik ya. Nah, untuk suntik itu biasanya ada banyak banget tipenya. Ada injeksi intramuskular, injeksi intravena, injeksi intrakutan, dan masih banyak lagi. Nah, biasanya kamu harus tahu metodenya tuh ada banyak banget nih. Nah, untuk tipe-tipe injeksinya ini bakal beda-beda banget. Tadi yang aku bilang ada injeksi intramuskular, ada injeksi intrakutan, ada injeksi intradermal, dan masih banyak lagi. Masing-masing dari injeksi ini tentu memiliki cara dan metode yang berbeda-beda. Mulai dari barangnya sampai dengan metodenya ya, ketentuannya gitu. Nah, untuk barangnya biasanya untuk intradermal tuh pakai spuit yang 1 cc. Untuk injeksi intrakutan biasanya pakai spuit yang 3 cc. Intramuskular pakai spuit yang 3 cc. Atau intramuskular tuh biasanya sudutnya itu 90 derajat atau 100% berdiri. Sampai intravena sedikit miring 45 derajat mungkin. Sampai intradermal mungkin 10-20 derajat. Nah, itu kamu harus tahu ya. Nah, makanya Metals udah buatin videonya secara lengkap. Kamu bisa saksiin TikTok series yang ada di metals.id ya. Jadi kamu langsung aja klik link di bawah untuk langsung menuju ke TikTok Metals untuk lihat step by stepnya kira-kira injeksi apa yang kamu butuhin dan gimana caranya. Kenapa di TikTok? Karena di video kali ini kita nggak akan ngebahas lengkap tentang step by step atau tips and triknya kamu melakukan injeksi. Sebenarnya Metals udah buatin videonya secara singkat ya, mungkin singkat aja kalau misalnya kamu pengenalan tentang skill lab injeksi. Metals udah buatin videonya, kamu bisa nonton video yang ini. Itu linknya ada di pojok kanan atas atau di deskripsi ya. Karena di video ini kita cuma ngebahas alat apa aja yang kamu butuhin selama paket injeksi. Ya, kurang lebih ada berbagai macam. Kamu bisa lihat recapnya di sini. Tapi tenang, kamu nggak perlu cari alatnya satu persatu, mulai dari checkout-checkoutnya atau dari ke semua toko alkes, beli spuitnya, beli tourniquetnya, beli alcohol swabnya, itu nggak usah. Karena di Metals udah ada paket yang namanya Metals Injection Kit atau paket injeksi dari Metals.id. And here's look at that. Di paket ini udah include banget alat-alat yang kamu butuhin untuk melakukan injeksi ya, berbagai macam injeksi lah, mulai dari injeksi intrakutan, intramuskular, intravena, dan masih banyak lagi. Dan ini udah include banget kalau misalnya kamu mulai latihan dari nol, dari step by stepnya, mulai dari kamu pakai handscoon, mulai gosok-gosok areanya untuk injeksi ya masih banyak lagi lah. Dan untuk packagingnya seperti ini, kurang lebih ada logo Metals dan kamu nanti bakal keterima untuk paketnya dalam kondisi yang seperti ini. Kalau misalnya kita buka, di dalamnya udah include semua alat yang kamu butuhin selama kamu injeksi. Kita bakal ngedapetin spuit. Ini adalah spuit 3 cc. Kamu bakal dapat 5 piece spuit 3 cc dan 1 piece spuit 1 cc. Dengan adanya 2 tipe spuit kayak gini, kamu bisa bebas melakukan injeksi yang kamu mau sesuai dengan kebutuhan kamu. Kalau misalnya latihan injeksi intradermal, kamu pakai spuit yang 1 cc ini ya. Dan intramuskular, kamu bisa pakai spuit yang 3 cc ini. Tinggal disesuaikan aja kamu mau latihan injeksi yang mana. Kita juga dapetin tourniquet di sini. Kita juga dapetin micropore di sini dari 3M ya. 3M kalau misalnya kamu bingung, 3M itu adalah brand yang keluarin stetoskop paling favorit semua orang, yaitu Littmann. Jadi untuk micropore di sini juga bukan micropore yang abal-abal ya, karena ini dari 3M ya. Kamu udah tau lah kalau misalnya 3M itu brand yang seperti apa.
Dan dia ada juga tourniquet. Di dalam paket ini udah ada tourniquet. Ini tourniquetnya dari OneMed dan dia ada banyak banget jenis warnanya. Ada kuning, hijau, biru, merah, dan pink. Ya, oke. Untuk tourniquet kurang lebih ya tinggal untuk mengikat daerah yang di luar dari kawasan mau kita injeksi. Mungkin kalau misalnya kita belum mau belajar injeksi atau skin test, nah ini biasanya kita taruh tourniquet ini untuk pembuluh darahnya itu nggak kemana-mana gitu. Supaya denyutnya tuh ketemu pas kita ikat nih pergelangannya. Nah itu biasanya mulai kerasa tuh denyutnya tuh. Nah biasanya kalau misalnya kita mau cari, nah ini biasanya perlu banget ya, apalagi kalau misalnya kita mau infus dan lain tuh biasanya ini perlu banget. Kita juga ada alcohol swab dari OneMed. Ini ada banyak banget ya, ada 100 ya, dan satunya itu ada 2 apply, jadi mungkin ada 200 apply gitu ya. Dan dia 70% etil alkohol dan 100% halal di sini. Kamu bisa cek sendiri produknya dari MUI Indonesia. Dan terakhir adalah yang paling menariknya nih, yaitu injection pad-nya ini. Nah, kira-kira kenapa sih kita dapat injection pad ini? Ini adalah perbedaan setelah aku melakukan survei, ternyata banyak banget teman-teman yang melakukan atau latihan injeksi langsung ke temen gitu, orang. Bukan ke bantal, bukan ke buah dan lain-lain, tapi langsung ke orang, bukan ke instrumen gitu. Pas aku tanya kenapa, karena feel-nya tuh nggak dapat. Kalau misalnya kita latihan ke barang, bantal dan lain, karena kita cuma latihan ke benda mati gitu, jadi nggak dapat sense atau paniknya gitu. Nah kalau misalnya kita latihan, jadi nanti kalau misalnya kita latihan nih udah mati-mati nih di bantal udah lancar, terus kita langsung ketemu pasien gitu. Nah itu bakal tremor lagi, karena beda kan feel-nya. Tapi kalau misalnya latihan ke orang langsung, ya mungkin tremornya akan sama dapat. Tapi kalau misalnya kita latihan orang langsung dengan langsung injeksi segala macem, sekali lagi aku ingetin itu lumayan bahaya. Jadi ya janganlah, harapannya jangan langsung. Tapi gimana nih biar kita bisa langsung latihan ke orang tapi dengan safety first pastinya. Makanya adanya injection pad ini. Nah injection pad ini biasanya untuk kita taruh ya. Jadi bentukannya bakal seperti ini ya. Yes, kamu bakal dapetin strap di sini yang bakal pasang di sini, dan ini nanti bakal kita taruh strapnya dan ikat di sini. Dan gambarannya bakal seperti ini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Dan setelah ini nanti minta teman kita pakai injection pad ini di lengannya, terus langsung kita suntik aja gitu. Dan kita bisa lihat sini, ini mulai dari warnanya. Dan kalau misalnya kita tekan-tekan kayak gini juga, ya, mulai dari bahan, ini semua udah menyerupai dari kulit manusia. Jadi harusnya udah lebih mirip lah ya. Kita tinggal anggap aja ini adalah lemak kulit tangan lengan manusia. Jadi kita tinggal injeksi di sini. Dan untuk bahannya di dalamnya ini udah 100% busa. Di sini kita bisa lihat di sini dia udah menyerap dari banyak banget air. Ya 90% absorbable. Jadi kalau misalnya kamu latihan pakai cairan langsung untuk ngambil cairannya dari ampul ya, terus kita masukin ke sini. Nah, itu udah nggak bakal bocor. Jadi jangan khawatir kalau nanti baju atau tangan teman kamu itu bakal basah karena ada cairannya. Enggak, tenang aja karena di dalamnya tuh udah ada busa. Dan ini bakal 90% meminimalisir dari bocor gitu ya, karena udah absorbable banget. Dan dia kalau misalnya kamu lihat di video ini, pas kamu injeksi berkali-kali dia tuh nggak bakal ninggalin bekas sama sekali. Jadi bisa dipakai berkali-kali dan dia nggak gampang rusak gitu ya, karena nggak ada bekas ya setelah kamu injeksi. Nggak ada bekas bolong, bocel dan lain, enggak. Jadi kamu bakal bisa beli ini untuk bertahun-tahun sampai kamu lulus itu mungkin masih bisa gitu ya, atau bakal nanti dipakai sama adik kelasnya juga ini masih bisa gitu. Oke, dari barang-barang yang kamu lihat ini adalah barang-barang yang paling bermanfaat, yang paling kamu butuhin di skill lab injeksi. Karena kalau misalnya kamu mau latihan, kamu pasti butuh loh instrumen injeksi yang benar-benar worth it untuk latihan nih injeksinya. Nah, apakah dengan barang-barang ini aja cukup? Menurut aku belum sangat cukup. Tapi kalau misalnya kamu check out paket injeksi dengan link yang di bawah atau belinya langsung di metros.id, kamu bakal mendapatkan added value yang ini tuh di dalamnya adalah modul pembelajaran. Kamu bisa belajar injeksi. Di dalamnya udah banyak banget video, short video yang kamu bisa akses dan kamu bisa tonton. Mulai dari tips and triknya, mulai dari pengalamannya, gimana cara kamu injeksi intrakutan, gimana cara kamu injeksi intradermal, intravena, dan kenapa nih, apa yang biasanya tuh injeksi intrakutan tuh untuk apa? Biasanya injeksi intramuskular untuk apa? Nah ini biasanya kamu bakal kasih tahu, misal intramuskular itu biasanya untuk vaksin dan lain-lain. Nah itu bakal kamu dapat. Jadi ketika kamu beli paket yang udah all in yang kamu butuhin selama kamu paket injeksi, kamu juga langsung dapetin free materinya secara lifetime untuk kamu belajar skill lab injeksi. Lengkap banget kan ya? Di sini udah win solution.
kamu udah nggak cuma dapetin satu value yang dimana kamu beli sekali, dapat semua alat yang kamu butuhin, tapi kamu juga dapetin materi yang kamu butuhin selama kamu skillab injeksi. Gimana? Udah sangat-sangat ini banget kan ya? Harusnya udah sangat-sangat untung banget lah ya. Oke, kurang lebih itu dia video lengkap review tentang paket injeksi ini. Kalau misalnya kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa kamu like, komen, dan subscribe. Kalau misalnya ada kendala atau request lainnya, langsung aja chat di kolom komentar apa yang kamu butuhin. Nanti Metos bakal buatin videonya sesuai dengan request yang kamu buat. Dan kalau misalnya kamu ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa di-share. Siapa tahu ada teman kamu juga yang lagi cari atau membutuhkan video-video kayak gini, supaya video ini bisa lebih bermanfaat untuk semua orang di mahasiswa kedokteran. Sampai jumpa di video berikutnya, and prepare dokter.